Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang hadir adalah Vicky Zainal. Vicky, terima kasih sudah berkenan hadir di Menembus Mata Batin. Ya, sama-sama Bayu. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Pengalaman yang menyeramkan di luar nalar dan logika? Banyak sih, dan beberapanya baru kemarin kurang lebih seminggu yang lalu. Gimana gitu? Aku lagi video call sama temen gitu kan, lagi ngobrol-ngobrol, lagi asik-asik. Terus dia tanya kan, Vicky suaminya di mana gitu, lagi ngapain? Lagi tidur kok di kamar, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba dia langsung teriak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa sih, gue bilang gitu, kenapa sih? Itu di belakang siapa? Langsung dimatiin plek. Jadi dia matiin? Dimatiin. Jadi warawiri, dia bilang bolak-balik ada yang menyerupai suami aku di belakang aku sambil jalan. Dia ngeliat jelas? Ngeliat jelas. Kamu tapi ngerasa sesuatu nggak? Enggak, orang lagi asik teleponan biasa gitu. Suami kamu ada di mana? Tidur. Dan kamu lihat lagi tidur? Dan makanya aku langsung kabur, langsung ngibrit ke kamar dan aku lihat suami aku tidur di sebelah aku. Aku langsung selimutan karena ketakutan. Oke. Tapi setelah itu nggak ada kejadian lagi? Ada lagi teleponan lagi, posisinya sama di belakang aku. Tahu kan kalau orang jalan nyeret gitu kan? Itu jalan nyeret, seret. Aku nengok, berhenti. Terus teleponan lagi, jalan lagi, seret lagi, nyeret gitu. Tapi suami aku tidur posisinya. Terasa kan kalau misalnya ada yang nyeret gitu di Iya, belakang? tahu kan kalau jalan nyeret di belakang. Di belakang persis. Aku bilang gini, astagfirullahaladzim, jangan-jangan kejadian kayak kemarin lagi. Langsung seketika aku langsung masuk ke dalam kamar lagi, terus aku ngibrit, aku langsung tidur baca-baca, udah. Aduh, tapi nggak pernah ada yang sampai ganggu, sampai maksudnya komunikasi nyampein pesen sama kamu atau ngasih tahu wujudnya, bentuknya di depan mata kamu gitu, nggak ya? Mudah-mudahan jangan sih sekarang. Pernah? Pernah juga, karena aku juga kan bisa lihat juga. Oh, kamu termasuk orang yang peka ya? Cuman kalau kemarin itu memang aku nggak ngerasain apa-apa pada saat itu lagi konsentrasi teleponan gitu. Malam hari ini kamu ngelihat sesuatu nggak di dalam studio ini? Ada yang terasa atau terlihat? Ada. Oke, mudah-mudahan dia nggak mengganggu ya. Mudah-mudahan baik-baik aja semuanya, termasuk kamu juga baik-baik aja malam hari ini. Kita akan bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aini. Selamat malam, Ibu Aini. Malam. Apa aktivitas Ibu sehari-hari saat ini? Bidan. Masih aktif? Masih? Udah cukup lama menjalani profesi sebagai bidan? Ya, lama. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Ya, saya ngejalanin ritual seperti ini ya. Awalnya sih nggak mau, karena waktu itu keadaan ekonomi mulai genting ya. Suami usaha juga mulai kendor, saya buka praktek juga kurang ini ya. Terus saya pulang ke kampung, saya nemuin ada temen dari kecil ya. Terus saya cerita keadaan saya gini-gini, temen menganjurkan saya seperti itu. Seperti apa ya namanya, persugihan. apa yang dilakukan? Pesugihannya seperti apa? Plasenta bayi. Diapain? Saya makan. Saya juga tadi awalnya ya nggak mau, cuman anjuran temen aja. Saya pikir gini loh, masa iya sih gitu. Saya juga nggak yakin kan. Coba gitu, saya coba sekali, 2 kali, 3 kali, ya emang ada perkembangannya. Itu rasanya gimana makan plasenta kayak gitu, dan itu tujuannya memang cuma buat ngeramein
Bidangnya itu atau apa? syarat dari dukunnya ya. Ya amis gimana ya? Kan, Mentah. iya. Oke. Ah, Baik. Sudah lama menjalankan ritual seperti itu, Bu? kurang lebih 3 tahunan. Lalu apa yang membuat Ibu datang ke sini? Saya kesini keinginan saya untuk mengakhiri. Kayaknya gimana ya? Kayak bertolak belakang juga. Awal kan bukan keinginan saya ya. Jadi kayaknya untuk apa sih? Pengen saya akhirin aja. Baik, kalau gitu langsung saja Ibu akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aini, lahir di tanggal 20 Desember 1980 dan tinggal di rumah bernomor 34. Memiliki sifat yang tidak pernah bisa puas, membuat Aini terjerembab ke dunia gaib. Dalam penglihatan saya, saat ini Aini sangat ketakutan sekali. Teror demi teror menghantuinya. Hal tersebut disebabkan oleh ritual-ritual yang telah ia lakukan. Dan saya mencium aroma darah segar di setiap tubuh Aini. Bau amis dan banjir darah. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Oke, kita ketemu lagi ya. Aini, Iya. tanggal 20 bulan 12 1980. Nomor rumahnya 34. Iya. Aini melakukan pesugihan. Waktu itu sempat berangkat ke dukun untuk membuat kliniknya ramai. Dan pesugihan yang dilakukan adalah dengan memakan plasenta bayi yang baru lahir Iya. melalui operasi sesar. Tapi saat ini sudah merasa bahwa itu adalah satu hal yang tidak benar, bertolak belakang dengan keinginan dan keyakinan, makanya ingin benar-benar lepas dan bersih. Iya. Itu, mohon maaf saya nanya lagi ya. Ibu Aini bisa terus-terusan dapetin ini dari satu komunitas dong berarti ya? Iya. Maksudnya dapetin plasentanya? Iya, maksud saya gini, orang secara logika kita kayak, aku juga ngerasa ya, kayak di gitu ya, ada minyak mayat dan itu dijual belikan juga. Itu berasal dari orang-orang underground gitu, orang-orang dalam. Jadi ada komunitasnya yang Iya. memperjualbelikan plasenta bayi? Bener, jadi saya mungkin lihat Aini, kamu jawab jujur ya Ibu Aini, itu sebenarnya satu klub, bukan klub ya, satu komunitas yang tinggal gampang itunya kan, Iya. Gabung ya? gabung. Iya. Dalam penerawangan batin saya, Bu Aini emang udah nemplok ke pakem ke hal-hal yang kayak gitu-gitu. Kayak candu ya sebenarnya. Ada kalau nggak makan tuh rasanya ada yang kurang di sini. Gitu ya. Ibu Aini. Iya. Itu sih yang saya rasakan. Pernah Dan- coba berhenti nggak, Bu? Pernah. Sempat. Cuman kayaknya nggak enak aja. Kalau terbiasa. Iya. Oke. Wah, Apa yang bisa Roy bantu di sini untuk Ibu Aini? Pengennya sih saya berhenti. Saya nggak mau melakukan seperti ini lagi, Kak Roy. Udah gitu. Kayaknya namanya bukan dari hati ya, dari awalnya bukan keinginan. Jadi kayak ngerasa punya salah aja, kayak kejar-kejar dosa. Iya, betul sih. Iya. Ngerasa sih. Dia tulus loh, Ibu Aini. emang pengen benar-benar lepas ya karena nggak ada. Karena mama kan dia mengikuti arah temennya, dia bilang seperti itu. Dan saya baru baca keadaan di
di diri Ibu Aini secara global ya, secara general. Terus saya juga ngerasa ada yang ngebohongin kamu nih, Ibu Aini di sini tampaknya seorang pria. Ya, Saya merasa dalam penglihatan batin saya, pria ini mengkhianati Aini habis-habisan dan dicari-cari nggak tahu kabarnya di mana. ya, Itu yang saya rasain di sini. ya. Itu siapa, Bu? Mantan suami atau pacar, pasangan? Hah? Pacar. Dibohongin? Dibohongin. Uangnya habis dong. Ya, sering dimanfaatin. Tapi sayangnya sekarang kesalahan fatalnya adalah pesugihan makan plasenta. Ini akan membuat saya mencium bau ini loh. Iya, kalau hantu nggak kayak gini baunya. Ini sebenarnya lebih ke arah jin sih. Gitu. Oh, jadi dengan pesugihan itu ada jin yang ikut? Iya, jin Iya. yang ikut. Bukan golongan hantu, tapi lebih ke arah jin. Jahatkah, baikkah, atau? Ini justru yang membuat Ibu Aini terus cari-cari tuh. Iya, si jinnya itu. Sebenarnya kalau saya bilang Ibu Aini juga udah nggak mau makan, tapi ya karena teman-teman di belakang itu. Gitu. Jadi makan lagi. Iya. Jin itu ada di sini sekarang? Nggak kelihatan? Saya lihat muncul. dulu. Belum sih, belum muncul. Tapi, kamu nyesel nggak ya, Ibu Aini? Ya, nyesal. Oke, jinnya belum muncul. Mungkin kita akan panggil lagi ya. Kayak gimana sih, Bu, makan plasenta? Ada, Tanya langsung. ada saya bawa. Bawa? Bu, bawa. Ya ampun, serius? Ya, Ya boleh, silakan monggo. saya ambil ya. Iya, Ibu Aini. Biar kamu tahu lihatnya kayak gimana. Oh, makan plasenta di sini? Enggak tahu. Plasenta tuh yang Kan di ininya lendir nih. itu dia nempel di dalam Nempel ini. di- Oh, nempel di kulit, di badan. Di badan. Kayak kulit tipis gitu dong Iya sebenarnya. tipis, nah iya benar tipis gitu. Ini Ibu bawa dari rumah? Ya. Nah, saya apa sih yang biasa dilakukan oleh ini barang-barang ini? Ya, cuman paling saya bakar ini aja. Terus, Bakar menyanyi. Oh, lighter ada gak? ya. Ini saya sih tidak menyarankan juga orang rumah ya, pemirsa di rumah untuk melakukan hal ini dan try this at home. Tapi saya mau coba lihat reka adegan seperti apa sih sebenarnya makan plasenta. Udah berapa tahun makan ini? Tiga tahun lebih lah. Bau ya, agak 3 tahun sedikit. makan terus. Ini ya. Amis. Baunya, Baunya. ada amisnya. Roy, yang kamu lihat waktu Ibu Aini makan plasenta, apakah memang Ibu Aini yang makan atau ada sosok lain? Oh, jin yang makan Bukan. melalui Ibu Kau Aini. juga ngeliat itu ya? Kamu bisa bukan. ngerasain ya? Bukan dia yang Lewat makan. dia? Iya, tapi lewat Ibu Aininya jadi jembatan. Jembatannya para jin untuk makan plasentanya. Oke, sosok yang tadi makan plasenta ini bisa lepas nggak, Roy, dari Ibu Aini? Bisa lepas kalau kamu, Ibu Aini, lepas makan ginian. Makan ginian tuh ngundang-ngundang jin. Ada kok, aku pernah cerita jin yang suka makan darah pembalut. Ada juga kok. Aku pernah ngobrol kan tentang itu. Macam-macam jin gitu. Suka minum darah perempuan. Hai. Tapi kalau dengan dia udah nyalain kayak gitu juga kan sebenarnya udah ngundang. Iya, udah ngundang. Udah ngundang. Oh, Dengan ngundang. nyalain kayak gitu udah ngundang. Ngundang. Ditambah lagi ada semacam Ritual. sesajen, Sesajen. apa ada makanan buat dia juga gitu. Nggak usah mungkin kayak gini kue-kue yang biasa-biasa atau kopi kamu kasih kopi aja. Sajen kamu kasih kopi, lihat deh besokannya pasti agak sedikit berkurang. Iya, aku juga gitu. Aku pernah nyoba soalnya, Kok bisa ya? Kok bisa sih nguap? Turun. nggak tahu. Kalau ngelihatnya pasti dia ya akalnya kan nggak mungkin kalau taruhnya full pasti akan full kan. Diemin aja semalaman kamu tapi kasih sajen di situ pasti akan berkurang. Ada makhluk halusnya ya yang makan. Intinya
intinya dari saya, kalau makan-makan gaib, makan-makan kayak ginian bisa mengundang makhluk halus datang. Saya kok ngerasa kayak ada suara-suara ya. Di? Suara ketawa anak kecil di sebelah kanan, sebelah sini. Kayak lagi main ada 2-3 anak bayi gitu. Iya, iya sih. Anak ambar. Karena udah banyak sekali yang dimakan. Ya. Dan terus-terusan ya Karo, dari 1 mungkin Iya. jinnya. Lama-lama 2, 3, lama-lama banyak. Iya benar. Melalui jinnya tuh nitipin kamu untuk makan. Iya, jadi jembatan. Jadi jembatan. Si Bayu cuma tadi ya digodain doang kok dengan yang punya ari-ari. Kan ini juga ada jin ya, anak kecil. Yang saya heran nih Bu ini kecanduan. Kalau nggak makan, apa sih rasanya Bu? Lemes, nggak enak. Ini dilakukan sebulan sekali, 2 bulan sekali? Suka seminggu sekali, 2 minggu, tergantung aja. Tergantung kebutuhannya. Iya, Tergantung badan ngerasa nggak enak Iya. kapan gitu. Seperti narkoba. Oh. Iya, maksudnya kan jadi identik gitu kayak gitu kan. Iya, iya. Seperti narkoba lah, kalau misalkan nggak makan dia lemes. Kecanduan plasenta. Iya. Soalnya dia ngerasanya lemes kan dia bilang. Tapi sebenarnya emang rumor itu memang ada ya, plasenta digunakan untuk awet muda. Memang benar. Diproses dulu. Ya, aku pribadi sih di sekeliling aku banyak yang udah pakai itu. Disuntikin ke badan. Iya, dan memang kan diproses gitu. Ada dari plasenta manusia juga, ada plasenta dari binatang juga gitu. Dia diproses gitu. Dan emang katanya bisa lebih awet muda sekitar 5-15 tahun lagi tergantung. 15 tahun? Iya, dan itu membuat kulit jadi berubah. Jadi kayak Lebih glow, gloomy. iya gitu. Terus udah gitu ada paketnya, jangan salah. Oh, Kayak Ibu gitu-gitu. hafal banget. Oh, hafal saya. Hafal saya. Kalau plasenta yang seperti ini dimakan, Nggak buat tahu deh. Ibu Aini ada dampaknya nggak, Roy? Buat kesehatannya gitu? Ada dampaknya, pasti ada dampaknya secara medis. Itu kan nggak higienis, kadang Iya, benar. ada yang kotorannya masih ada. Iya. Kalau direbus juga nggak bisa. Mau nggak mau dimakan gitu aja. Iyalah. Hah? Mentah. Iya, kalau direbus kan juga jadi aneh. Tapi pas ibu makan tuh Entah. langsung fit kah atau langsung apa nih? Iya. Ya. Mungkin ibunya Bu ini harus memanggil pakai arang itu baru bisa datang. Iya. Ini kalau kayak gini tuh nggak bakal datang, harus dibakar. Iya. Bakarnya bakar banget nih, Iya, Bay. ininya menyantik. Saya pengen Dengan ngundang sih. bacaan-bacaan. Yakin. Silakan. Ritual seperti apa? Iya. Sudah ada tumbal yang dikorbankan? Sudah Berapa banyak? 4 orang. Saya menerawang Yana punya rahasia-rahasia yang sangat banyak kalau saya kumpulin di rumahnya tuh. Kayak kerdus-kerdus apa gitu dikumpulin, saya juga bingung buat apa. Ya itu koleksi saya. Istilah kata itu seperti penglaris. Mungkin ibunya Bu ini harus memanggil pakai arang itu baru bisa datang. Iya. Ini kalau kayak gini tuh nggak bakal datang, harus dibakar. Iya. Bakarnya bakar banget nih, Iya, Bay. ininya menyantik. Saya pengen Dengan ngundang sih. bacaan-bacaan. Yakin. Silakan. Ritual seperti apa? Iya. Penonton kita mukanya kenapa jadi kayak gitu ya makan plasenta ya? Mual. Mual lah pasti. Terus saya hanya ini ya. Udah. Terus gimana itu? Aku lihatnya aja udah nggak nafsu begitu. Ya Allah. Efek dari arang itu adalah pemanggilnya. Oh, si arang dan menyan ini untuk manggil.
Terus iya ditaburin satu-satuan. itu, terus kemudian sambil doa-doain, terus dimakan. Itu sih ritualnya. Makanya begitu dia makan gitu yang ngantri udah banyak di Iya, belakang. yang belakang. Oh, udah Jadi- pada ikutan mau ikutan makan. Soalnya kan yang punya doa dia, yang punya hajat dia. Jadi begitu yang makan orang lain nggak ada Nggak ada efeknya. efek. Oh, jadi Cuman ini mual begitu aja. dia makan, dia bikin ini arang dan menyan udah ngantri di belakang untuk ikutan dateng. Seperti apa, Roy? Sosoknya, bentuknya? Macem-macem deh, bukan hanya pocong, tapi ini kayak bentuknya lebih dari hantu-hantu biasa, rambutnya panjang, bulu-bulu, cewek, padahal kayak kuntilanak tapi panjang, padahal gombel, wewe gombel seperti itu sih. Terus serem sih, jujur serem banget dan saya mual tiba-tiba pas kamu Makhluk itu yang membantu ibu ini dagangannya atau kliniknya laris. Sebenarnya sugesti kalau aku bilang. Sebenarnya sugesti, tapi kalau untuk ini kan dia manggil nih sekali, 2 kali, 3 kali akan stay di situ makhluk halus. Oh, jadi malah nungguin soalnya. Makan lewat dia, lewat ibu Iya. ini. Coba ini kamu setahun berhenti deh, apa saya pengen tahu kira-kira. Nggak usah setahun deh, ya mungkin ya setahun deh boleh. Ya kalau bisa seterusnya ya, selamanya. Terusnya jangan. selamanya. Selamanya. Tapi prosesnya pasti nggak enak banget ya, rasanya ya. Nggak Selama pede. setahun tuh jadi nggak enak rasa Iya. badannya. Kurang pegangan, Ya. saya kurang afdol kliniknya gitu. Pernah mencoba, pernah. Terus apa yang Pernah, dirasakan? kayaknya ada yang kurang. Bu, Ya. pikirin akibatnya sih. Iya, makanya kan saya sih sebenarnya mau berhenti. Apalagi Kak Roy tadi bilang ibu ini sebenarnya juga orang baik ya kan. Iya, sebenarnya dia baik nolongin orang. Untuk jadi seorang bidan aja ya, itu udah tugas pahala mulia loh. Iya. Untuk ngeluarin bayi kayak gitu. Tapi salah jalannya di situ doang sih. Ya wes kalau gitu. Ibu beneran mau berhenti nggak bener-bener? Mau. Kalau apapun yang ibu rasakan tanpa plasenta ini, apapun yang terjadi, kalau tadi soal klinik, Claris atau enggak, itu sugesti Ya, nggak tadi udah apa-apa. Roy lihat, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Iya. Tapi Coba justru ibu. karena ritual ini nih malah datang makhluk-makhluk lain. Iya. Iya. Ya. Ini kalau dibawa lagi, saya takutnya dia makan lagi nih, Roy. Tuh, nanti kita akan sita semuanya. Tinggal di sini ya. Iya. Tapi percuma kalau kita di sini tapi di rumah masih banyak gimana? Iya, tergantung dirinya janjinya dia. Di kliniknya makin serem loh. Banyak yang pengen itu masuk ya. Oh, kliniknya juga serem malah. Iya, masuk. Sekarang makhluk-makhluk Kayak halus itu ada bayi hambar ya. Iya, bayi bayi ambar. ambar, Apa tuh? anak ambar. Anak ambar. Apa itu? Anak ambar tuh kayak sejenis tuyul tapi bukan tuyul. Anak yang dipiara gitu. Tetapi magis. Anak ambar. Aku nggak tahu. Ya nggak kelihatan gitu. Usianya bisa 5 tahun, 6 tahun kayak gitu. Jadi kayak Ada ada yang- kuntilanak, gundurwo gitu. Ini anak ambar tuh yang masih anak-anak. Kayak tuyul tapi bukan tuyul. Saya habis energinya. Mohon maaf ya. Saya drop. Yang di sekitar dia sekarang ini membahayakan Bu Aini nggak? Enggak sih. Kuncinya berarti cuma dia stop. Iya, kuncinya hanya dia bisa stop. Saya saya bersyukur kalau kamu bisa stop. Apa saya harus balik ke dukunnya gitu, Kak? Nggak usah, kamu buang aja semuanya. Nggak usah. Nggak usah ganggu-ganggunya lagi ya. Ya. Terus tolongin banyak orang lagi ya. Ya. Tolongin banyak orang yang menderita. Baiklah. Kalau saya sekian sih, dari saya cukup. Vicky, ada yang mau disampaikan? Enggak sih. Saya udah lihat niat baik ibu aja udah mau stop dan udah gitu juga mau apa namanya kembali lagi dengan benar juga udah alhamdulillah. Baik. Itu aja sih Bu. Saya dukung. Ya. Ibu Aini, intinya kami bertiga mendukung keputusan Ibu untuk benar-benar berhenti stop dari sini. Mudah-mudahan itu membulatkan tekad Ibu supaya apapun yang terjadi, apapun yang dirasa, tetap tahan untuk jangan pernah makan itu lagi, Bu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Aini sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ibu boleh meninggalkan studio. Terima kasih Bu. Nih, Kak. Ketika harta membutakan mata hati, seseorang tidak akan berpikir tentang resiko dan konsekuensi yang akan dia hadapi. Berikutnya,
akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan iblis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yana. Selamat malam, Mas Yana. Malam, Apa pekerjaan Anda saat ini kalau kami boleh tahu? pekerjaan saya saat ini pesugihan. Hah? Persugihan. Oh, melakukan pesugihan. Iya, betul? Oke. Apa yang mau Mas Yana ceritakan nih buat kami malam ini? Banyak hal ya yang saya akan ceritakan. Apa aja? Apa yang mau Anda bagi kami ceritanya? Ya, tentang pesugihan ini. Tentang pesugihan saya. Pesugihan ini Anda gunakan untuk apa? Ya, kayak Dengan cara Dengan biasanya cara- pesugihan itu yang sejauh yang saya tahu ya ada usaha supaya tambah laris. ada usaha saya. Oke. Banyak. Dagang. Dagang juga. Oh, dagang juga. Oke. Dari mana awalnya pesugihan ini? Karena dulu saya pernah berdagang dan dagangan saya itu tidak laku-laku. Tidak laris lah yang jelas. Dan saya mengambil jalan pintas. Ya seperti ini, pesugihan. Kamu dagang apa ya Mas? Kalau boleh tahu? Kalau saya pernah berdagang bakso, pernah. Makanan ya. Makanan, pernah. Oke. Dapat pesugihannya dari mana? Ya ada jalannya dari teman, dan dari orang lain, dari kerabat. Banyak. Banyak. Oke. Banyak. Tapi yang saya tekunin ya ini, satu ini. Waktu mendapat pesugihan tuh caranya seperti apa ya? Ya kita ritual. Seperti apa ritualnya? Kita ritual di gunung dan itu bersemedi. Berapa lama tuh, Mas? Ya bisa kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan di gunung. Iya. Itu makan, tapi makan juga kan, makan minum biasa di Iya, situ kan? Makan dengan ala kadarnya. Seadanya. Apa yang dimakan? Ya misalnya contohnya buah-buahan. Oh, oke. Jadi mencari yang ada di sekitar gunung itu. Iya, ya ada singkong lah, singkong saya makan. Baik. Lalu kemudian dengan pesugihan itu benar-benar terbukti usaha jadi laris. Oh jelas itu terbukti. Apa aja yang Anda dapatkan dengan pesugihan ini? Saya punya kontrakan, saya punya bengkel motor. Oh, jadi buka bengkel akhirnya. Lalu kemudian Ya banyak hal lah Pak, kalau tentang itu. Bengkel motor, saya punya kontrakan, saya punya ruko. nah sekarang tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Ya saya yang sebenarnya kesini pengen berniat berhenti gitu. Kenapa? Ya saya nggak pengen diganggu-ganggu lagi. Diganggu oleh siapa ya? Ya yang jelas pesugihan itu pasti ada iniannya lah Pak. Ada tumbalnya ya? Nah ada tumbalnya yang jelas. Jadi Oh, boleh tanya? silakan. Selama melakukan pesugihan, disuruhnya seperti apa? Terus gangguan seperti apa yang dirasakan? Gangguannya misalkan kayak kita lagi tidur, itu pasti tidak nyenyak. Ada saja yang mengganggu. Rasa bersalahkah? Apa ada sesuatu makhluk? Ada rasa bersalah, yang jelas itu rasa bersalah. Oke. Oke, kembali ke tumbal. Sudah ada tumbal yang dikorbankan. Sudah Berapa banyak? 4 orang. Itu Siapa mereka? Teman saya, kerabat saya, dan salah satunya anggota keluarga saya, ponakan saya, Sampai meninggal atau sakit? sampai meninggal. Empat-empatnya? Iya, harus itu. Jika Cara- kita ingin melampaui yang kita inginkan itu harus. Cara meninggalnya seperti apa, Mas? Ya itu dari si
jin inilah, iblis ini. Iya, maksudnya apakah dengan sakit atau meninggal tiba-tiba? Ada yang sakit, nah, ada yang ditabrak. Oke, jadi sudah banyak korbannya, sering diganggu, Sering. tidak merasa nyaman hidupnya saat ini, Iya, betul. makanya ingin berhenti. Iya. Kalau usahanya nanti nggak laris gimana? Ya itu nantilah saya akan pikirkan lagi. Tapi sih yang jelas saya cuma hanya ingin mau tahu dulu ini. Bener-bener mau berhenti. Ya benar, kalau mau berhenti benar. Oke. Udah Baik. siap Mas kehilangan semuanya itu? Siap? Siap ya? Saya siap. Niatnya kehilangan baik semuanya. lah kalau kayak gitu ya. Niatnya baik. Ya, kami akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Ya? Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yana mendiami rumah bernomor 6. Terlahir tanggal 3 Agustus 1986. Sosok yang cerdas dan berani mengadu keuntungan dengan berspekulasi. Namun sangat ambisius dan bersikap sombong. Keberaniannya membuat dia nekat bersekutu dengan jin untuk mencari kekayaan. Yana tidak peduli akan resiko yang dihadapinya. Entah kenapa ketika saya melihat Yana, saya merasakan ada sosok siluman kuda iblis. Gambaran kuda dan sedikit gelap auranya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk kembali. Yana, tanggal 3 bulan 8 1986 dengan nomor rumah 6. Betul. Diana melakukan pesugihan dan sudah ada tumbal yang dikorbankan 4 orang tepatnya, termasuk keponakannya sendiri. Ya? Belakangan sering merasa diganggu, tidur tidak merasa nyenyak, dan ingin berhenti dari semuanya. Ya, betul. Makanya datang ke menembus mata batin. Ya. Oh gitu. Dari tampangnya Mas Yana sih menyeramkan bagi saya ya. Ya kayaknya kayak penuh kemarahan gitu. Kenapa ya? Penuh kemarahan dan agak ini sih. Kalau saya tidak menjudge orang, saya tidak nilai orang dari luarnya ya. Saya nggak judge orang dari luarnya, tapi perasaan saya bilang gini, dia itu ya mungkin karena faktor usia kali ya. Si anak ini. Jadi dia gitunya lalu strong banget sih. Gitu. Tapi tidak bisa dianggap remeh juga nih gitu. Iya, kita Seperti nggak biasa. Air yang tenang belum tentu dangkal. Ternyata dalam. Ternyata dalam. Seperti itu. Sudah berapa lama, Mas? Melakukan Melakukan pesugihan ini? Saya sudah melakukan pesugihan ini selama 4 tahun 7 bulan. Jadi setiap tahun tumbalnya kurang lebih Iya, ya? betul. 1 tahun, Setahun sekali. 1 tahun, 1 tumbal. Dan banyak yang korbankan di sana ya. Iya. 4. Di mana pesugihannya? Mendapatkan Di Jawa ini? Timur di gunung. Ini apa tuh Mas? Nah, itu saya tidak bisa menceritakan ya. Maaf. Oke, jangan. Itu nggak usah disebut. Oh iya. Nanti Mas Roy juga pasti Saya tahu. bisa melihat. Oke. Oke. Jadi Yana datang sini untuk men-share apa yang ada dalam tubuh Yana. Sekaligus ingin berhenti semua hal-hal yang berkaitan dengan ilmu supernatural atau mistis gitu kan. Iya, betul. Baik, tapi saya butuh nih kerjasamanya bentar. Gestur, eye movement, apa itu? Gerakan body badan, language-nya, wajah. segala macem bikin nyaman dulu. Soalnya ketika orang dibaca tapi rada tegang gimana, biasanya akan berantakan sih. Jadi nggak clear ya. Iya. Kayaknya Ini Kelihatan karena jelas. karakter saya begini. Oh, karakternya. Udah deh ya, karakternya udah deh. Beneran karakternya seperti ini, emosional, temperamen, atau memang ya Ya karena ini bawaan dari sananya. Oh. Saya menerawang Yana punya rahasia-rahasia yang sangat
banyak kalau saya kumpulin di rumahnya tuh. Kayak kerdus-kerdus apa gitu kumpulin, saya juga bingung buat apa. Ya itu koleksi saya. Istilah kata itu seperti penglaris. Iya, aneh juga. Dan kemudian saya masuk ke rumah kamu. Sebenarnya banyak barang yang nggak kepake loh, Yana. Bisa kamu sumbangin dan donasiin ke orang lain deh. Soalnya Yana tuh jangan fokus di pesugihannya dan fokus ke supernaturalnya. Ada hal lain yang Yana harus pikirin. Hidup nggak cuma kayak bisa punya power loh, enggak. Tapi ya agak lebih luas gitu maksud saya. Ya, Perangainya, sikapnya dan segala macam itu sih harus dibuild dulu. Dibangun dulu ya, Iya, harus dirubah dibangun dulu. dulu. lebih positif dan Lebih lebih positif, ya. simpatik. Misalnya saya abis lihat ini nih ya, lihat kamu beda banget langsung kayak drop di sini kayak Auranya. Auranya dia mungkin auranya memang mungkin karena aura kemarin penuh dengan kemarahan mungkin kali ya, kelihatan ya. Iya sih, aku lihatnya juga gitu, baru datang tadi udah tegang loh Mas. Iya dia kayak tegang sebenarnya. Kan kita pengen menyelesaikan masalah Mas juga kan di sini Iya. kan. Kita minta mungkin Masnya lebih rileks juga biar aku juga nggak takut Mas. Maksudnya jangan bersikap bermusuhan. Kita coba untuk kasih Lebih solusi salam. ya Mas ya. Tapi saya mau tanya sama Roy deh. Roy, yang kamu lihat kalau misalnya emang ini dia berhenti nih dari pesugihannya. Dia bilang tadi punya ruko, kontrakan, bengkel, usahanya. Nah itu kalau berhenti, apa kabar dengan usahanya dia nih? Tentu justru akan mengalami penurunan ya, gara-gara dia juga sugestinya jadi drop, kepercayaan diri jadi drop, otomatis jadi drop semuanya, nggak ada gairah dan kehilangan arah tujuan. Karena mungkin yang merasa demotivasi tuh gara-gara itu ya, Iya, membuat dia jadi kayak gitu. Betul. Ya kalau kehilangan daya magisnya itu ya dia jadi kayak kebingungan, gitu. Ada rasa ketergantungan gitu. Tergantungan dengan pesugihannya ya. Dia bilang tadi setahun sekali loh. Berarti tahun ini belum ya? Kan 4 tahun 7 bulan saya dengar ya. Iya. Berarti kan mau tahun ke-5, berarti mau tumbal yang ke-5 ya kalau memang dia masih jalanin ya. Iya. Kembali dalam bentuk Manusia. manusia. Dibikin meninggal ya. Iya, Sebab ada yang Dengan cara yang berbeda-beda. ada yang sakit, ada yang Tabrak. Ada. tabrakan, kecelakaan. Oh, harus ya. Ponakan Anda yang terakhir, paling terakhir. Ponakan saya yang ketiga. Yang ketiga. Umurnya berapa waktu itu? 12 tahun. Cewek atau cowok? Cowok. Itu Anda yang milih atau Enggak, dari sananya. Dari si iblis ini. Oh, dia yang ngomong saya mau ini gitu. Iya. Saya mau ini gitu. Betul. Anda jadi nggak bisa ngendaliin siapa yang Oh, akan saya ditumbalkan? tidak bisa menentukan siapa yang akan saya ini ya. Saya tumbalkan. Saya tidak bisa menentukan itu. Dia yang mengasih tahu saya bahwa ini akan menjadi tumbal kamu. Ada perasaan menyesal nggak setelah ada tumbal? Ada. Yang jelas itu pasti ada. Apalagi orang mungkin yang ditumbalin adalah keluarga. Pakai Iya. perasaan juga kan, pasti sayang gitu kan. Iya. Tapi menyesal? Menyesal? Nggak terlihat seperti orang yang menyesal sih. Tapi ya mungkin emang begitu kali caranya ya. Kalau saya Coba ya kita boleh coba bantu ya. masuk ke dalam sini, merem deh. Saya melihat makhluknya banyak banget, Bay. Ada lagi dong pasti selain di bawah keranjang baksonya, di keranjang apanya, bawahnya. Ada. Terkadang ada mustikanya. Mustika itu apa ya? Seperti macam batu cincin, Oh. batu akik. Ada. Metal candle, please. Terkadang kita cari ada dia. Innalillahi. Nggak terlihat seperti orang yang menyesal sih. Tapi ya mungkin emang begitu kali caranya ya. Kalau saya Coba ya kita boleh coba bantu ya. masuk ke dalam sini, merem deh.
Saya melihat makhluknya banyak banget, Bay. Ada banyak makhluk gaib ya? Ada hewan besar. Tapi saya belum lihat itu bentuknya apa. Aduh, Keluarin aja kalau kamu pengen masuk. Kalau makhluk lain pengen masuk silakan. Tapi Yana keluar dulu. Yang lain, makhluk halus silakan masuk ke dalam tubuh Yana. Jangan ganggu orang ya, saya tekankan di sini. Kamu masuk tubuh Yana saya izinkan. Tapi kalau kamu berbuat jahat dan ngacak-ngacak di sini, saya tuan rumahnya dan Bayu Oktar tuan rumahnya di sini. Saya bakar ya jiwanya. Saya ingin tahu dengan secara baik-baik. Kamu yang nyebabin pesugihan itu ya, makan tumbal korban itu ya? Betul. Itu saya dan itulah saya. Nah, kalau orangnya mau berhenti gimana ya nanya? Udah gak mau sama lu lagi. Saya akan paksa terus dan desak dia. Paksa dan desak terus. Sebelum ada penggantinya. Kamu yang minta tumbal terus ya? Iya. Apa kamu ingin menjadi penggantinya? Minta penggantinya. Saya mau lihat. Saya keluarin dulu deh. Ya kayak dia pergi dulu ya. Pergi dulu deh. Dilepas dulu. Bangun. Itu tadi dari pesugihannya dia ya, Ron? Iya. Baru itu baru satu. Tadi saya ini mungkin karena kebanyakan jimat ya. Kamu bawa sesuatu ya di sini ya? Bawa. Apa itu? Ya itu tentang jimat saya. Ayah bolehkah? Saya lihat. Boleh? Saya ambil. Silakan. Tapi janji ya supaya malam. apa ya? Calm down. Nggak ada yang nggak membahayakan Iya, siapapun jangan yang ada di sini. Maksudnya Ya? pisau-pisau gitu, saya Oh, takut. tidak, ini tidak sejenis dengan pisau. Iya, silakan. Oke, silakan monggo. Jimatnya juga ya. Be careful. Kok saya terasa makin dingin ya? Anak kuburan ya? Tidak. Boleh saya buka? Tunggu, Tunggu sebelum bentar. buka, Pak baiknya saya mau doa dulu deh. Saya mau berdoa dalam hati dulu buat saya juga. Kalian berdoa dalam hati saya nggak seberdoa. Oke, silakan. Yuk. Apaan itu? Itu apa ya? Umut ya? Ini kotoran. Kotoran Apa? Kotoran dari kuda. Dari kotoran kuda. Karena jenis pesugihan saya itu pesugihan kuda iblis. Pesugihan kuda iblis. Iya. Dan saya tidak membawa ini aja. Ini saja. Apalagi yang dibawa? Masih ada satu lagi. Jin yang Tapi besar. nanti. Pelan-pelan Mas Yana, kamu saya peringatkan untuk inilah tenang gitu ya. Dan saya pengen kalau gimana berhentinya ya kalau ini tetap dibawa-bawa terus ya. Ini selalu dibawa. Tidak juga. Ya kalau lagi saya ada acara seperti ini. Bau. Mau Bau. smell. Untuk apa sih pesugihan ini? Untuk apa? Kotoran kuda ini untuk apa? Kan aku kan berkuda. jadi aku Terkadang tahu. ini buat penglaris ya. Setelah dia puk, ditaruh
di bawahnya. Di bawah. Maksudnya seperti misalkan saya lagi dagang bakso, Hah? saya taruh di inian baksonya. Yang Di mana? bener. Di bawah ma- gerobaknya. Di bawah gerobaknya. Oh, saya Bukan pikir dicampur. ditaruh dicampur bakso. Bawah gerobaknya Bawah gerobaknya. dibungkus dengan plastik dan kain putih. Dibawa-bawa gitu, jualan gitu. Iya, tapi di dalam gerobak. Di dalam gerobaknya. Kalau bengkel juga? Kalau di bengkel ditaruh di pojokan atau ditanam di dalam. Ruko, Semuanya. kontrakan. Dan seminggu sekali ini dia diganti. Seminggu sekali diganti kotoran yang baru. Iya, betul. Nggak membusuk ya? Biasa kan ada keluar cacing atau apa. Enggak kan jadinya Ada pupuk. yang Oh, keluar, jadi pupuk ada ya? yang tidak. Jadi pupuk kan biasanya. Biasanya Dia jadi Ada yang jadi pupuk, ada yang jadi tanah lagi. Iya, tanah Oh lagi iya, biasanya. iya. Ya, Seperti itu. Sekali makanya dia ganti. ya. Setiap orang punya pilihan lah ya. Ini sekali lagi pengerjaannya bagaimana ini dengan kotoran kuda dan ini apa bunga 7 rupa kah? Apakah diraup ataukah dilempar? Tadi kan kamu udah jelasin untuk taruh di bawah-bawahnya. Ya, Kalau misalnya untuk memikat kan ada lagi dong pasti selain di bawah keranjang baksonya, di keranjang apanya bawahnya. ada terkadang ada mustikanya Mustika itu apa ya? seperti macam batu cincin, Oh. batu akik. Ada. Candle, candle please. Terkadang kita cari ada dia. Innalillahi. Ih. Ini apa ya, Roy? Mungkin salah satunya dari itu saya tidak senang. Bener, Roy? Iya, ya betul. Ini kok kayak Lagi. Iya sih. geraknya Geraknya aneh sih. Itu apinya ke saya. terus tenang. Coba aku ganti yang baru. Itu mulai tidak senang. Ini kok begitu dia buka, dari dia mau ambil sampai dia buka, nih banyak yang Aneh-aneh. jatuh. Ini jatuh, ada yang kesurupan penonton. Saya Dicolek katanya kata tadi ya. Dia bilang, ada yang nyolek dia, makanya dia bilang, Iya, di belakangnya ada yang nyolek katanya. energi saya pun di sini kedinginan. Oh juga gak? Iya, saya makanya dari tadi ngerasa kok makin dingin sih begitu dia masuk ke sini. Saya melihat dari mata batin saya, Bay. Aha. Ada sesuatu di kotoran kuda tersebut yang disembunyikan. jadi bukan hanya sekedar kotoran kuda ya. Iya, Di dalamnya. tapi saya ngelihat di sini ada di dalamnya. Entah itu mustika, entah itu barang tulisan-tulisan apakah itu saya nggak tahu. Tapi saya yakin, Bay, kamu mau kebongkar gak? Atau dia yang bongkar sendiri aja? Bye. Oh iya, you're wearing gloves. Gloves. Baik, thank you. Jangan terlalu apa? Jangan. Iya. Jangan terlalu deep, maksudnya your mind, body, and spirit ya. Baik. Oke. Ada alat apa maksudnya? Mustika tadi ya. Iya, seperti mustika. Bye. Kenapa kamu juga nggak kasih clue? Kan Bayu udah mulai membongkar. Boleh berdiri nggak sih? Boleh ya. Males lihat. Take your time. Sini tapi jauh-jauh. Thank you. Ya, tuh. Ini apa ya, Roy? Aduh, Apa itu? Oh, mustika ya. batu. Tapi Batu. ada musik. Saya ngerasain di situ selain batu ada yang lain lagi. Dicabut ya batunya. Saya rasa Makannya nggak apa-apa kok, Bay. Makannya tanaman, Bay. Satu lagi, Bay. Kok tiba-tiba panas ya? Mungkin dia sedang tidak mau disentuh. saya rasa ada yang lain lagi. Guys. Ada yang lain lagi, Bay. Ah, Kamu nggak mau buka satu lagi tuh? Yang di ujung, yang gede-gede itu. Itu ada apa lagi? Mau dibuka lagi, silakan. Coba kamu bongkar sendiri. Oke, boleh. coba dikeluarin, ada lagi nggak? Nah, iya.
Iya. Bekas gak, Bay? Hah? Ada bekas enggak kan? Enggak sih. Tisu basah dia. Iya. Oh, ada lagi loh. Ada lagi loh. Oh, ada lagi. Satu lagi. Pantesan saya dilihat kayaknya nggak habis-habis nih. Masih ada. Warnanya putih ya, yang ini ya agak-agak putih gitu. Oh, kuning. Putih. Ini seperti putih susu. Putih susu ya. Gitu. Banyak banget ya, Mas Yana. Saya jadi ikutan bingung arah kemananya kamu. Saya Sepertinya tidak ada lagi. Mas Yana, saya masih mengganjel. Kamu datang kemari, pasti ada sesuatu dong yang diperlihatkan untuk jadi inspirasi buat pemirsa kan, tentu cerita kehidupannya. Entah kenapa ya, saya ngelihat ada sebarang sesuatu lagi yang belum keluar, kamu belum di apa? Mas Belum Yana, keluarin. Mas Yana bawa barang lain lagi. Masih Iya, tadi satu dia- lagi. Saya masih ada di belakang. Coba tolongin keluarin. Lepas dulu Tapi sarung kita tangan. tutup dulu ya, Tutup biar dulu nggak deh. bau. Oke. Yana, kalau ada sesuatu yang lain ya yang dibawa ya. Disingkirin dulu sih. Ini sih. Nah, monggo silakan. Saya ambil dulu. Iya. Ada tisu basah. Roy, kamu ngeliat mustika itu ada sosoknya. Kalau ngelihat si batu itu, kamu ngelihat Ya Allah tolong. Beneran lu. Innalillahi. Kakak aku takut. Innalillahi. Aku takut juga. Kak Roy. Iya. Aduh. Kamu takut juga ya? Aku berkuda tapi ini masalahnya kan beda. ini kuda beneran atau Sebenarnya ini. kuda Aku beneran. berkuda tapi Kuda masalahnya beneran. ini beda kuda. Tapi Tapi dari gunung. di doa-doain supaya ada banyak jin yang masuk ke dalam kuda ini. dan sekarang ada banyak jin dalam kuda ini? Iya, gitu. Saya jantungnya nggak enak. Are you okay? Enak, Innalillahi, innalillahi. Wah, Jangan gitu, jangan gitu. jangan panik, jangan teriak. Jangan panik, jangan Jangan panik. teriak, jangan teriak. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Dia malah. Kuda itu kayak anjing soalnya. Jangan panik, jangan panik. Gue juga panik masalahnya juga. Aku bilang jangan panik, aku juga panik. Kalau aku udah normal, aku nggak panik. Beneran. Dia bawa Jadi ini kuda mau ke gimana sini. ya? Kudanya parkirnya jauhan dikit boleh nggak? Namanya siapa ini? Tunggu, mau Yoni. ngapain dia? Ya? Joni. Yoni? Yoni. Joni. Doni. Doni. Joni. Ada apa aja, Roy, yang kamu lihat dalam kuda ini? Ada kekuatan magisnya di sini. Piara kuda. Tapi kasihan kudanya. Ya. Diam. Bawanya pakai apa ke sini? Tapi dia kayak ngerti ya sama kamu. Kuda itu kan kayak anjing. Diam. Kuda itu kan sama kayak anjing. Oh. Feel-nya kuat. Feel-nya kuat. Oh, sama yang punya tuh. Kuat. Yang nunggangin Mental. juga kuat. Feel-nya kuat. Saya minta salah satu penonton di sini untuk memegang langsung kuda ini. Ada yang berani megang? Silakan. Silakan. Dulu nggak apa-apa. Sehat. Tapi kan lama. Kalau Pegang. dia nggak nyaman. Kudanya sih nggak ada salahnya. Kudanya benar binatang. Hei. Diam. Aku shock.
Saya shock. Gila, ini biasanya bawa orang benda kecil, dia bawa kuda ke sini. Karena ini pesugihan kuda ini udah. seperti ini. Ini diambil dari mana kudanya? Dari gunung. Oh, kamu ketemu di gunung? Iya, ini dari yang itu. Makannya Dari rumput. dukunnya. Makannya rumput dan kembang. Tapi mukanya muka ini ya, magis ya. Sebenarnya Dia enggak ya. makan kembang gitu. Kasih Ya kan? dulu. Kita duduk dulu deh. Diparkirin bisa nggak? Ya, bisa. Tapi bisa tapi tidak lama. Kenapa? Coba ini Udah lama dia. penasaran mau makan kembang, dia makan kembang, masa makan kembang? Memang kan Dia bilang dia makan kembang kudanya. Bisa makan kembang? Bisa? Itu saya mau melihat. Mau. Kalau kuda normal nggak mungkin makan kembang, rumput iya. makan kembang juga kadang-kadang. Masa? Iya. Kadang-kadang dia kan tumbuh-tumbuhan gitu loh. Benar. Dia makan ya? Nurut loh dia. Dimakan loh. Ini kesukaan kamu. Ini kayak udah pernah kenal lama deh kudanya sama Sama dia si dia ini. Udah nyatu bener-bener ya sama dia ya. Iya. filmnya kan filmnya sama udah deket kayak banget. anjing sama manusianya. Sama persis. Punya feel, kamu naikin feeling kamu gak enak. Dia juga, kamu ngerasain pas kamu di atas tunggangan. Lihat. Sepertinya dia tidak mood. Karena ada Moodnya lagi sosok jelek ya. seorang. Karena Umurnya berapa? ini sudah lumayan tua umurnya. Dia sudah tidak mau. Saya tidak mau. Dia makan kembang loh. Kembangnya sudah dimakan. Dia makan kembang. Kalau saya pegang nggak apa-apa nih? Coba aja. Apa? Pegang ya. Pegang samping, sini. Ah. Diam. Kok gitu? Nah. Hah? Tidak suka dia seperti itu. Gak suka sama lu. Dia nggak mau dipegang? Gak mau sama lu. Coba Vicky, Kak Ah, gak Vicky. mau. Itu dia buang muka, Kak tidak Vicky. suka dia sepertinya. Gak suka sama kamu. Dia mau buang muka. Biasanya Kak Vicky gimana? Ngetrit. Pegang, tapi kan aku ini beda. Coba ya. Wah, nggak berani gua. Coba kamu naikin nih. Kamu naikin lagi. Pegang. Aku takut ditendang. Ih, patuh banget ya. Dia kayak ahli deh. Udah nyatu Masih banget sama ada dia, tuh. udah nyatu banget ya. Kok deket sama aku sih? Kamu suka. Hai. Terus kayaknya Ah. demen sama gue. Apa? Diam. Hai Doni. Diam. Ini gak bilang tapi takut. Nah. Bisa rusuh loh ini. Iya. Sepertinya dia tertarik dengan Anda. Jangan Wow, teriak, jangan gede teriak, jangan banget ya. panik. Kuda di studio gimana sih? Dia tidak mau dibelokkan. Sepertinya dia tertarik dengan Anda. Di sini Tertarik sama siapa? Sama Bayu. Coba suruh mundur. Tidak mau tuh, saya sudah tarik. Tidak mau dia. saya ngeliat di sini ya, Bay. Kekuatan jin yang masuk ke dalam Dia tidak mau binatang tuh, ini saya sudah tarik. juga menyatu dengan ini. Ada di dalamnya kudanya aslinya ini ada jinnya yang jaga juga. Iya, dan jagain. Ada yang jaga kudanya juga gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa naikin atau pegang menurut saya. Saya mau pegang Akan- tadi dia gini loh. Iya. Dia Nggak suka. goyang, gerak gitu. Ini dia tidak mau ditarik. Ini nggak mau. Hai. Karena ini sebagai pemancing saya untuk tumbal itu. Tumbal. Tumbal itu menaikkan kuda ini. Oh, Dan dia lari kencang, sekencang-kencang mungkin. Dijatuhkan oleh dia. Diseret ya. Seret.
Tuhan. Oke, Kenapa sih pas aku terus-terus? Ini masih gak suka ya, Roy? kita bawa Masih pulang. hati apa? Kenapa? Sepertinya saya bawa keluar dulu dia. Supaya deh. tidak mengganggu seperti ini terus. Ya udah, boleh dibawa keluar. Mereka harus menerima kenyataan Ibu tidak pahit. bisa tinggal di sini. Bapak mau rebahan di sini. Nggak boleh. Ayo, Mah, kita pergi. Cinta tiada akhir. Setiap hari jam 6 sore di ANTV. Ya, Ada di dalamnya kudanya aslinya ini ada jinnya yang jaga juga. Iya, dan jagain. Ada yang jaga kudanya juga gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa naikin atau pegang menurut saya. Saya mau pegang Akan- tadi dia gini loh. Iya. Dia Nggak suka. goyang, gerak gitu. ini dia tidak mau ditarik. Ini nggak mau. Hah? Biasanya ada ritual. Ini untuk mengisinya di melakukan sesuatu nggak seperti ritual atau apa gitu? Ada ritualnya. Pengen ritualnya dong, saya mau lihat reka adegan nih kudanya dikasih menyan atau apa seperti itu. Iya tadi seperti itu, kudanya dikasih kembang. Terus Kayak Makanya tadi gitu ya? kembang. Dan selebihnya tidak bisa saya kasih tahu dengan Anda. kenapa? Terus kalau di atas kuda? privasi. Apa? Dia bilang, Kalau lagi Karena menunggang itu- kuda ini ada ritual juga? jangan di belakang dong. Oh, tidak. Kalau mengembang Biasa aja gitu. biasa. Semau dia aja. Misalnya dia lagi senang ya dia nurut kan. Ya salah. Diam. Di sini teror-terornya Rumah. ini makhluk-makhluk halus kamu tolong dikontrol juga ya. Dan apalagi ini kuda beneran ada di dalamnya ada jinnya Diam. yang jaga. Jadi Diparkirin dulu ya. diparkir dulu atau biar supaya enggak. Pasti di belakang aku. Suruh keluar aja. Kirain bawa apa gitu yang lain, dia bawa ini. Bawa doninya juga. Duduk dulu katanya. Pasti di belakang aku. Gak apa-apa, kita ngobrol aja dulu. Yakin ya? Iya. Aman ya? Aman? Biar dia melihat kita. Nanti kalau dia sudah tidak mau diam baru saya keluarkan. Apa-apa, ngobrol aja dulu, santai. Relax. Oke, Roy. Oi. Sekarang makhluk halusnya, jinnya atau apapun itu ada di mana? Ada di dalam tubuh kudanya. Dia menunggangi kudanya gitu loh. Dan tipikal muka-mukanya tuh hidungnya mancung kayak gitu. Terus dia apa ya? Dia punya kekuatan. Kuda ini sebenarnya hanya media sih sebenarnya. Iya mediasi. Media doang menurut saya. Kasihan tapi sebenarnya. Kasihan sebenarnya. Saya ngeliat kayak ada orang yang orang ini kayak janggut. Sini menggunakan topi gitu loh. Udah tua ya? Iya. Kayak topi gitu, kayak sorban gitu. Itu yang saya lihat di kudanya. Ternyata kuda beneran, tetapi di dalamnya isinya mistis dan hal magis. Saya berharap Mas Yana, usianya masih ini ya, Masih muda. masih muda. Nggak, ini mah kalau hobi, ya udah mau dibilang apa, bebas. Tapi kalau misalnya nih kudanya dijadiin mediator atau mediasi, kasihan. Itu jadi media karena ritualnya dia, makanya jadi datang diisi gitu. Kalau supaya mereka pergi, gimana caranya? Lepasin semuanya, jadi nggak kan di rumah masih banyak barang-barang nggak gini-gini. jelas gini-gini kan. Dibuang ya? Iya, Yang dan, ini. dan saya ngerasa kok dari dia ngobrol pertama kali dan kan saya udah ngomongin gesturnya. Dan dia ngobrol di sini banyak kan komprang segala macam kayak kacau gitu. Dan ternyata memang kuda gitu, maksudnya siluman kuda gitu.
Ya kan saya ini air tenang belum tentu dangkal. Iya. Ternyata di bawahnya kuda loh. Karena ini sebagai pemancing saya untuk membunuh tumbal itu. Oh, tumbal. Tumbal itu menaikkan kuda ini. Oh, Dan dia lari kencang, sekencang-kencang mungkin. Dijatuhkan oleh dia. Emang diseret ya? Diseret. Habis itu diseret. Bisa diseret, bisa ditendang dengan dia. Bisa kan. Saya takut sih. Apa Anda mau nyoba? Enggak, Silakan. saya nggak bisa ngebayangin. Anda? enggak, makasih. Nggak bisa ngebayangin kalau dia seret-seret. Terus, Ya. dia tadi sempat nyerang nonton, nyerang saya, terus kamu juga, ke Vicky juga. Sosok yang dalam situ marah kah atau dia nggak suka sebenarnya disuruh pergi? Tadi di ruangan ini juga di studio banyak ada Ada teror. kejadian-kejadian. Iya. Memang susah. Cukup sekali 2 kali. Saya dengar sesuatu deh. Iya, tuk 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 tuk. tuk. Apalagi tuh? Teror-teror makhluk halus dari Yana nggak selesai-selesai loh. Dia masih bisa lepas nggak sih, Roy? Bisa banget, sangat bisa sekali. Masih mau lepas? Masih. Yakin, Mas? Masih saya mau. Tapi terornya masih kuat banget loh. Dia ada Mungkin bunyi-bunyi karena lagi. dia marah, karena saya ingin meninggalkan dia. Karena dulu saya sudah membuat perjanjian dengan dia. Ada perjanjian. Iya. Apa perjanjiannya? Saya Ya minta seperti itu, saya tumbal. bersama di tumbal. Saya minta gunting. Tapi Mas bener yakin udah siap ya, Mas ya? Siap, saya. Habis lihat ekspresi mukanya kayak masih belum siap ya. Iya. Ada sesuatu yang lain sebelum saya ini. Ih, Roy, itu apa? my Iya. God, belatung. Ih, aku kan paling geli. Nah, itu asalnya dari mana belatung? Ini dari mana, Roy? Kok tiba-tiba ada belatung? Dari atas. Baik. Dia bener-bener kayak nggak suka ya, nggak mau Nih, dilepas. Satu hal yang pasti ya, di studio ini ada penunggunya. Kedua, ini dia bawa makhluk halus. Dan juga bawa kudanya beneran. Iya, pasti akan kejadian hal yang aneh. Saya pengen, ini hari terakhir kamu sih sebenarnya. Untuk saya gunting rambutnya untuk sebagai simbol. Ini sebagai simbol dia putus semuanya Iya. dari ritual, dari apapun itu. Betul. Saya akan bakar di sini. Kamu akan jadi orang biasa ya. Sesuai yang saya bilang. Sesuai apa keinginan Masnya juga ya? Saya bukan Tuhan. Saya bukan dewa pun apapun, saya hanya Roy Kiyoshi, jembatan doang. Ini saya bersihin, tapi gue nggak jamin kalau Yana attitude-nya kayak gitu, gestur dan segala macamnya nggak oke, nggak akan ada rezeki yang terbuka. Jadi dia harus berubah dirinya sendiri juga. Harus tone down gitu, harus being humble, kayak lebih ini aja, lebih tenang. Apalagi tuh bunyi lagi. Bunyi lagi. Terus kedua ya dan ketiga, kuda itu digunakan sebagai mediasi, itu bahaya karena kita akan kena karma. Kasian loh. Kalau untuk hobi, ya memang hobi kami nggak apa-apa. Kalau untuk hobi nggak apa-apa, tapi jangan jadi media untuk manggil makhluk-makhluk atau jin lain loh Iya. dalam sini ya. Iya. Terutama pesugihannya ini, pantesan dia kotorannya diambil dan keluar mustika dalamnya. Iya.
Ini saya bakar rambut ya, Roy, ya. tapi sebelum dibakar dia mukanya masih nggak enak deh. Siapa? Dia masih kayaknya masih nggak suka. Udah rela? Rela? Beneran? Beneran Mas. Baik, ini tanda satu tanda hidup kamu harus kamu tentuin sendiri. Dan kamu jadi orang biasa sekarang. Habis rambutnya nih. Sepertinya dia sudah mulai tidak suka. Boleh saya keluarkan dulu? Bebas. Enggak. Nggak keluarin juga nggak apa-apa. Supaya tidak mengganggu. It's okay. Buat display bagus. Iya. Pemandangannya. Biarin aja. Nggak apa kok menurut saya. Mas Ya, Yana, setelah dibakar barusan rambutnya, apa rasanya? Ada sesuatu yang dirasakan? Ada yang lepas? Atau gimana? Coba di... Ya, seperti ada yang lepas. Iya pasti. Ada yang lepas. Ada lebih... Ya. Misteri. Beneran tadi seperti yang Roy bilang, kalau cara bicara, cara melihat, cara attitude. bersikap Iya, masih masih. seperti ini, Nanti ini nggak akan mengundang simpatik dari orang. Jadi ya gimana mau usahanya lancar gitu kalau semuanya dianggap musuh. Mungkin Masnya harus lebih kalem, lebih apa ya, Lebih cara bicaranya terbuka dan lebih menyenangkan. Iya, iya, iya. berkarisma. Jangan yang kenapa gitu, jangan yang tegang gitu Mas. Ya, Ya kan? Mungkin karena itu ya budaya, kebiasaan seperti Iya, itu kebiasaan dulu di sih. kampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan. Kenapa sih pas aku terus-terus? Ini masih nggak suka ya, Roy? Kita bawa Masih pulang. teror. Kenapa? Sepertinya saya bawa keluar dulu dia. Supaya tidak mengganggu seperti ini terus. ya udah boleh dibawa keluar. Udah. Itu belatungnya masih nempel-nempel di bawah gitu, geli deh. Itu loh. Aduh, ini kuda ya. Gila ada kuda dateng ke Tapi aku baru pertama kali loh denger orang pesugihan. Pesugihannya apa? Kuda apa ya? Bobul ya. Iya, macam-macam. Itu masih disakralin ya. Masih Masih disakralin ya dalam budaya Indonesia. kayaknya masih sebagian. kudanya ya dikasih ya Sesajen-sesajen. sajen. Kalung-kalung. Jadi di dalamnya tuh emang bener makhluk ada jin gitu. Ya, saya mau kamu berjanji sama diri kamu sendiri, Yana, membersihkan diri sendiri dari apapun yang terjadi gitu ya. Itu Roy kalau dia udah bisa terbebas, udah terlepas, kudanya gimana? Mas, Iya. gimana ngelepasinnya? Saya rasa kudanya akan lepas juga. Dia kan juga, saya ngerasa ya entah kenapa mukanya kayak tua banget. Kudanya ya? Nggak fresh gitu. Kayak udah tua banget. Mungkin saya sih nggak berpikir makhluk halusnya gimana ya. Tapi lama-lama kayaknya meninggal. Kuda itu kan juga sama kayak manusia, maksudnya makhluk hidup. Jadi kalau misalkan ditunggangin terus-terus digituin terus-terusan mungkin juga ada sama kayak manusia kan. Betul sekali. Diisi makhluk-makhluk kayak gitu ada perbedaan gitu, kesannya kayak tua, lemah, letih gitu kayak gitu. Jadi ya, itu aja. Udah bisa kami bertiga menyampaikan ini supaya masa depan kamu lebih cerah dalam ekonomi dan sebagainya. Iya, mending kudanya dibikin usaha atau mungkin dijadikan hobi daripada diritualin, dikasih sajen, diisi makhluk halus. Ini kudanya nemu tau. Iya, tapi Kudanya nemu ya Mas iya ya? nemu di gunung, tapi kan mendingan kalau udah dapat Dirawat dipelihara, aja, dirawat dirawat gitu. aja. Daripada Dimandiin, diisi jin apa segala macam. disayangin. Mungkin sebagai bentuk rasa bersalah kemarin-kemarin udah kayak gitu ya Mas ya. Udah ngisi sesuatu di dalam kudanya mungkin disayangin Mas. Iya. Untuk membayar semuanya sih. Ya, dia udah beda kok. Mas Yananya udah lebih Kalem ya. kalem.
cara duduknya, tangannya semuanya, gestur itu semua udah mulai turun. Udah mulai berubah. Kamu ngelihatnya dari ekspresi wajah dan sikapnya udah mulai berubah. Udah mulai berubah. Dan Ya Mas, semoga kedepannya juga Mas bisa menjalani masa depan Mas Yana lebih baik lagi lah Mas ya. Kita mendoakan juga yang terbaik buat Mas Yana ya. Aduh apalagi ini? Katanya udah sembuh. iya, manipulatif. Pura-pura Iya. seolah-olah sudah bersih. Seolah-olah, tapi masih ada lagi. Masih belum. Belum rela ya? Belum rela. Makanya saya sering bilang Bayu, Bay, itu emang iblis, nggak bisa dipercaya omongannya. Kakak, ini gimana? Kok dia tiba-tiba jadi marah gini ya? Aku di bawah lagi. Apa? Gue ambil. Gimana? Dia kayak nggak terima ya. Terus gitu kita Manipulatif ya. Dia kayak nggak terima. Tadi awalnya kayaknya dia udah agak sedikit gimana kalem ya. ya, udah agak sedikit kalem ya. Tapi beneran manipulatif ya. Tiba-tiba dia kayaknya emang karena dia masih belum relasi ya. Iya. Kan setan memang gitu kan, Iya. suka nipu. Iya, benar. Nipu. Ini muka 2, muka 1000 lah ibaratnya Bener. gitu. Baru kita sering ngomongin itu loh. Iya. Kayak Setan kan muka 1000 kan. Iya, berubah-ubah. Dan Maka dikira manusia udah. yang punya sifat kayak gitu kan dia bilang sifat setan. Itu setan ya. Bisa gitu ya. Itu dia Bilang nggak oke, terima, marah, kesel ngamuk-ngamuk gitu gimana ya? Masih bisa. Terus masih bisa dibenerin nggak itu? Sesuai dengan keinginannya dia. Saya rasa semakin bertambahnya usia ya, harusnya dia makin bijak sih ya. Tapi tadi udah ada proses yang ini kan? yang- Cleansing. Udah ada cleansing Udah kan di dong, dia. udah aman. Aman, baik. Tinggal dia aja berusaha untuk nerima Attitude, kondisi sekarang, attitude-nya juga akhirnya berubah tambah Iya. baik. cara menyampaikannya. Sekarang dia denial ya berarti ya. Denial. Kayak sebenarnya udah lepas tapi kayak masih ada soal. Baiklah. Memperkaya diri dengan cara meminta pada mereka yang tak kasat mata, selalu ada tumbal tak berdosa, bahkan nyawa. Pemirsa, partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Aini dan Yana. Aini melakukan ritual yang sangat bikin kita semua kaget karena dia makan plasenta bayi untuk pesugihannya. Sementara Yana melakukan pesugihan dengan mengisi makhluk halus dalam seekor kuda dan kuda itu mengeluarkan kotoran dan ada mustika dalam kotoran itu. Roy, Ya. gimana tanggapan kamu, Aini dan Yana? Aini dan Kasusnya Yana berbeda ya? kasusnya beda. Tapi kalau Aini dilihat dari matanya dan mata batin saya, Aini lebih pengen berubah, lebih berubahnya drastis. Pengen banget, tapi belum Belum ketemu niat ya? cara nih. Iya, Belum udah niat niat atau banget. Tuh. Namun berbanding terbalik dengan Yana masih ada sifat arogan, bocah kali mungkin ya. Kayak Mudah banget ya. Datang-datang aja tadi udah yang Pelentang-pelentang Iya, gitu. saya khawatir ya kalau itu dia terus-terusan gini. Yana tuh nggak dapat kerjaan kantoran, nggak bisa dipercaya orang karena kan nggak ada chemistry yang Iya, itu dia. Jadi nggak bisa dipercaya orang. Vicky gimana ngeliat Aini dan juga Yana? ya kalau memang ini sih aku lihat berbeda kasus ya. Kalau Aini tadi kan juga dia bilang bahwa memang dia untuk
memperlancar pekerjaannya dia memang sesuai dengan kebutuhannya dia. Kalau ini kan udah ada usaha ini, udah punya ruko ini, udah punya kontrakan, masih pingin lebih aku lihatnya gitu ya, masih pingin lebih. Dan caranya kan kalau Aini itu hanya mempertaruhkan dirinya dia sendiri. Kalau ini kan mempertaruhkan dirinya dia dan juga orang lain, serta menumbalkan orang lain dan juga menumbalkan kudanya juga kan. Bener. Jadi Udah ada 4 korban. iya, kasus yang berbeda sih kalau aku lihat. Mungkin memang temanya sama pesugihan, tapi tetap kasus yang berbeda. Mudah-mudahan Aini dan Yana setelah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini bisa berubah dan terbuka mata hatinya. Amin. Ya, terbuka hatinya untuk lebih mendekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Vicky Zainal. Sukses untuk karir kamu dan semuanya. Sama-sama, baik. Roy Kiyoshi, terima kasih. kasih, Segala Kak penjelasan dan Roy. pencerahannya. Pemirsa, jangan pernah merasa terpuruk menghadapi kesedihan dan ketidaknyamanan. Karena sesungguhnya kesedihan akan membuat Anda berpikir. Dan ketidaknyamanan akan membuat Anda terus berkembang. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.